Oke, kita baru selesai beres-beres pondok ini. Sudah hampir 2 bulan. Ya, hampir 2 bulan. Tidak kita bersihkan. Kita sarapan dulu roti. Mungkin nanti malam kita lanjutkan berburu. Sudah saya siapkan senter, kemudian pisau juga. Ini pisau saya bikin sendiri dari bekas gergaji sawmill seperti ini. Ini sarungnya saya bikin sendiri juga. Nanti setelah saya beres-beres kebun, mungkin hari ini dapat 20 atau 30 pohon. Kira-kira jam habis maghrib, sholat maghrib dulu di sini, baru kita lanjutkan perjalanan berburu ke jalur yang atas sana. Jadi kita cuma bekal ada mie, persiapan, ada tempat masak. Kemudian kita kalau musim durian saya biasanya bawa kompor gas, tapi ini kita nggak bawa, takutnya banyak tikus. Kita selang-selangnya dimakan tikus. Jadi kita sarapan roti dulu. Terus pertama datang, ini tips atau cara ketika kita berada di hutan ya. Jadi kalau kita pertama datang ke hutan atau di kebun, hal yang paling utama kita lakukan adalah membersihkan ini dulu. Jadi jangan langsung makan, tapi bersihkan dulu. Setelah bersih, baru kita hidupkan api, kayak api unggun di bagian bawah pondok kita. Nanti saya tunjukkan supaya ada asap, ya, ada asap. Dan menurut cerita atau legenda, bahkan merupakan sebuah tradisi antara manusia dan alam. Kalau kita udah datang di pondok seperti kita, ke pondok durian kita kayak gini, terus kita hidupkan api, nah seolah-olah kita itu berada di sini udah puluhan tahun seolah-olah. Jadi antara kita dan alam itu ada proses penyatuan. Jadi saya kasih tahu sama para bediler, mungkin banyak bediler yang berasal dari luar kabupaten sini, termasuk saya gitu ya. Tapi memang karena saya beli kebun di sini, jadi ya saya juga termasuk orang sini gitu ya. Rekan-rekan bediler yang dari luar pernah mengalami hal-hal yang memang ya di luar nalar gitu ya, karena memang mereka tidak mengerti seperti apa tata krama kita di hutan. Adapun hutan di tempat kebun durian kampung ini termasuk hutan besar, jadi area sana itu masih ada kurang lebih, ini lapisan pertama nih dari Gunung 9 itu, ini lapisan pertama, nanti kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-9 itu dari sini kita udah nggak mampu lagi kalau jalan kaki. Mungkin ya perjalanan 1 minggu lah dari sini ke 9 lapisan sana. Jadi itu sebabnya kita harus punya tata krama di hutan. Pertama, bersihkan pondok kita. Kalaupun kita cuman sekadar berburu, tapi paling tidak bersihkan tempat yang akan kita jadikan untuk tempat istirahat kita. Baik kita masang tenda, masang apapun, setelah kita bersihkan, baru kita hidupkan api. Terus ada asap. Nah setelah asap itu mulai banyak, baru kita dirikan tenda atau bikin apalah makanan gitu, supaya ada penyesuaian atau ada rasa penghormatan kita terhadap alam. Karena di samping alam nyata yang kita lihat saat ini, ada juga yang tidak nyata. Jadi yang nyata harus menghormati yang tidak nyata dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Yang jelas ini bukan bagian dari akidah, tapi bagian dari rasa menghormati terhadap alam. Nah, mudah-mudahan dengan hal-hal yang demikian
kita juga terhindar dari segala sesuatu yang memang tidak kita inginkan. Tapi ya tetap semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan akal kepada kita, yang telah memberikan rasa kepada kita, sehingga dari akal itu kita berbuat hal-hal yang baik. Termasuk salah satu menghormati alam ini ya dengan cara kita. Jadi kalau saya, kebetulan saya ini dilahirkan di kampung, sekalipun saya udah melanglang buana juga, tapi sifat asli atau sifat kampung saya yang memang harus penuh dengan tata krama, baik itu di perkotaan, terlebih-lebih di hutan seperti ini, itu tetap saya junjung tinggi, karena memang saya merasakan langsung hal-hal demikian itu berdampak positif terhadap saya. Apalagi saya ke hutan sendirian kan, berburu malam hari sendirian, kecuali memang ada rekan-rekan bediler yang pengen ikut, jadi saya bawa. Setelah kita sarapan, kita coba bersihkan dulu pohon-pohon durian kita, terutama di bagian sekitaran pohon. Nanti yang selebihnya kalau udah jauh dari akar bisa kita kasih herbisida. Jadi itulah sedikit pemahaman tentang bagaimana bersikap kepada alam, supaya kita ini sebagai makhluk Allah yang punya akal memiliki tata krama, baik tata krama kepada manusia, tata krama kita kepada alam, kemudian tata krama kita terhadap hal-hal yang memang di luar nalar kita. Jadi yang paling penting itu saling menghormati. Itu tata krama terhadap alam. Kedua, hal yang paling penting dilakukan ketika kita berburu, kita ke hutan, ke kebun, terus kita punya sarung golok seperti ini. Jadi sarung golok ini harus terbuat dari kayu. Sebenarnya bisa aja kita bikin lebih cepat dari paralon atau dari bekas apapun yang sifatnya bukan kayu gitu ya, bisa aja. Tapi sedikit saya kasih pemahaman tentang kenapa mesti harus pakai sarung ini. Kedua, manfaat daripada sarung ini biar saya kasih tahu. Manfaat yang pertama ini keamanan. Jadi kalau kita bawa golok jatuh, ini ada pengamannya, jadi nggak bisa melukai kita. Kedua, kalau ada hewan buas seperti, pokoknya buas lah, karena saya di dalam hutan saya nggak berani nyampaikan karena saya sendirian juga. Ketika ada hewan buas, apapun sifatnya, supaya hewan buas itu pergi, kita hanya cukup membuka seperti ini. Kemudian sarung parang ini atau sarung golok ini kita pukul seperti ini. Paham? Dengan tujuan bahwa segala sesuatu yang buas itu ngeri lihat kita. Menurut cerita atau legenda orang-orang terdahulu, termasuk almarhum ayah saya yang pernah membuktikan, itu kuping hewan buas terasa sakit dengan suara ini, sehingga dia pergi meninggalkan kita. Ini cara yang paling sederhana. Mudah-mudahan rekan-rekan bediler atau masyarakat yang berada di luaran wilayah Kalimantan pun ada yang mengerti. Jadi digini aja. Dia akan mendengar suara ini seolah-olah seperti suara guntur. Maka dia akan pergi meninggalkan kita. Otomatis kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tips atau cara sederhana yang memang jarang diketahui oleh rekan-rekan bediler. Tapi karena saya orang kampung,
hidup memang penuh dengan teka-teki di hutan. Jadi tetap hal-hal demikian kami pelajari. Mudah-mudahan sedikit penjelasan bermanfaat. Saya bukan menggurui, tapi sekadar berbagi cerita. Mudah-mudahan ketika kita berada di hutan tetap selalu waspada dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa juga. Oke? Salam dari petani durian kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.